Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, apa kabar semuanya? Kita bertemu kembali pada kegiatan kita kali ini. Kita akan melanjutkan tentang penilaian, Bapak dan Ibu. Sebelumnya kita sudah membuat atau merencanakan penilaian, ya. Bapak dan Ibu, kita akan melaksanakan penilaian itu sesuai dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Pembelajarannya menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu kepala sekolah masih siap selalu mendampingi Bapak Ibu guru sehingga tetap semangat ya Bapak dan Ibu guru ya. Ini Bapak Ibu kepala sekolahnya mendampingi dengan semangat bergelora. Baik, kita akan membahas bagaimana kita menyusun instrumen penilaian yang benar. Bersama saya Listiawati, pengawas sekolah. Bapak dan Ibu, kita tengok tentang penilaian pembelajaran yang selama ini kita laksanakan. Hasilnya kok begini ya? Hasil saya seperti hasilnya penilaian di kelas saya misalnya ya. Bagus semuanya, nilainya 95 sama 100. Nah, instrumennya sudah benar, satu kelas semua. Atau terbalik misalnya Bapak dan Ibu. Kok di kelas saya penilaiannya sekian banyak, tidak tuntas ya. Kita tengok Bapak dan Ibu dari hasil itu, apakah instrumen penilaian yang digunakan sudah benar? Sudahkah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Nah, kita akan pelajari Bapak dan Ibu ya, bagaimana kita menyusun instrumen yang pas, yang benar, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, kita awali Bapak dan Ibu, penilaian yang kita laksanakan tidak tiba-tiba. Jadi misalnya saat selesai pembelajaran langsung mari kita laksanakan satu ini, tekan dua ini tanpa ada perencanaan. Bukan begitu Bapak dan Ibu ya. Mengapa? Karena ketika penilaian yang mendadak seperti ini bisa jadi yang diukur itu belum tentu yang itu yang menjadi capaian yang harus dicapai oleh peserta didik. Berikutnya juga bisa jadi ada kesalahpahaman dari butir atau soal-soal yang digunakan untuk dan sebagainya, Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa jadi data yang dihasilkan juga tidak bagus karena penilaiannya digunakan belum ditengok bagaimana kualitas dari instrumen penilaian. Jadi Bapak dan Ibu sebaiknya ketika kita melaksanakan penilaian maka kita merencanakannya terlebih dahulu. Nah, ini langkah-langkah Bapak dan Ibu untuk melaksanakan penilaian. Langkah yang pertama, Bapak dan Ibu masih ingat ya, kita menetapkan dulu tujuan penilaian. Kita tuliskan dalam RPP, jadi tidak tiba-tiba Bapak dan Ibu ya, kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kita tetapkan bentuk penilaiannya. Bagaimana? Kita ingat ada ranah atau aspek dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan kita nilai. Bentuknya bagaimana? Apakah penilaian harian, apakah penugasan, dan sebagainya. Silakan disesuaikan Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan tekniknya penilaian. Mau menggunakan teknik seperti apa? Bisa penilaian tertulis. Tertulis ini bisa menggunakan paper atau kertas. Bisa juga menggunakan form, ya. Bisa juga menggunakan media atau alat yang lain. Tes lisan, ya. Bisa juga Bapak dan Ibu. Jadi misalnya selesai belajar tes lisan. Tapi tes lisan ini bukan berarti soalnya tiba-tiba dibuat baru saja, tapi juga kita rencanakan Bapak dan Ibu ya. Baik, demikian juga untuk penugasan. Silakan Bapak dan Ibu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Baik, kemudian Bapak dan Ibu kita menyusun kisi-kisi. Ya, kisi-kisi ini menjadi gambaran agar soal atau instrumen penilaian yang kan tidak tumpang tindih atau mungkin malah ada yang terlewat seharusnya dinilai ini penting dinilai tapi malah atau karena kalau tidak direncanakan dalam bentuk kisi-kisi bisa jadi yang dinilai adalah soalnya malah tidak sesuai ya, misalnya seharusnya soalnya hanya satu dibuat menjadi tiga jadi berlebihan atau seharusnya tiga malah dibuat satu kurang atau
ini tidak bisa dibuat soalnya. Mengapa ada soal seperti ini? Sehingga jawabannya dianulir. Ya, nah, tidak bisa kita biasakan seperti itu. Jadi kita membiasakan menyusun kisi-kisi agar penilaian yang dilaksanakan itu lebih baik, tertib, dan sesuai dengan tujuannya. Gitu, Bapak dan Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu saya yakin sudah biasa membuat ini ya, tapi apakah kisi-kisi yang kita buat ini sudah baik? Nah, kita pelajari ya, Bapak dan Ibu. Setelah itu baru kita menyusun instrumen. Nah, berdasarkan kisi-kisi. Nah, kalau kisi-kisi tadi gambaran secara besar, kemudian instrumennya menyesuaikan dari kisi-kisi. Nah, kita dalam menyusun instrumen penilaian menggunakan kaidah yang benar. Nanti kita akan tengok pada Ibu ya, bagaimana kaidah dalam menyusun instrumen. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu juga menentukan penskoran, pedoman penskornya bagaimana. Sehingga Bapak dan Ibu akan adil dalam menentukan nilai hasil pembelajaran, nilai proses pembelajaran. Baik, Bapak dan Ibu, ketika kita melaksanakan tadi perencanaan menyusun penilaian, maka Bapak dan Ibu harus mengingat domain penilaian apa yang akan kita nilai. Sesuai dengan apa yang disebut nomor 21 tahun 2012 tentang standar kompetensi lulusan ya, Bapak dan Ibu ya. Kita ingat ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kita akan milih yang mana, maka instrumennya yang kita buat juga tentu saja tidak akan sama antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, kita akan tengok nanti Bapak dan Ibu ya, berikutnya. Baik, untuk menentukan kisi-kisi, Bapak dan Ibu, bagaimana kita menyusun kisi-kisi agar menghasilkan nanti bisa dibuat instrumen yang baik. Nah, langkah-langkah penyusunan kisi-kisi, Bapak dan Ibu, menentukan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Kalau yang kurikulum 2013, kompetensi dasar diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Baik, nah kemudian indikator pencapaian kompetensi ini yang turun menjadi tujuan pembelajaran kita turunkan kembali menjadi indikator butir sumber. Kalau pada kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu bagi yang sudah menggunakan kurikulum ini ada capaian pembelajaran yang diturunkan menjadi TP, ya, TP tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu, nah, kita tentukan dulu. Kemudian kita memilih materi esensial. Yang esensial, yang penting, yang kan atau yang harus diukur. Tapi materi yang dinilai dipastikan penting. Materi yang tidak terlalu penting, yang misalkan itu bisa digunakan atau ditiadakan, tidak berpengaruh besar, maka tidak perlu kita ukur Bapak dan Ibu ya. Jadi esensial. Baik. Kemudian kita, Bapak dan Ibu, kita biasakan merumuskan indikator yang mengacu pada KDTP. Indikator di sini indikator butir soal, Bapak dan Ibu ya, untuk ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita tengok untuk menyusun kisi-kisi, maka Bapak dan Ibu, kisi-kisinya yang baik yang kita akan buat sebaiknya seperti ini. Nah, untuk menghasilkan kisi-kisi yang baik, kita tengok dulu Bapak dan Ibu ya, kisi yang baik yang bagaimana? Mewakili isi kurikulum yang akan kita. Maksudnya begini. Jadi, ketika ada kurikulum menyebut potensi atau capainya dicapai oleh peserta didik, di situ dalam pembelajaran kita sudah ya tujuan pembelajaran kemudian dilaksanakan dalam kegiatan kurikulum yang ada di sana, kompetensi yang dilaksanakan dalam pembelajaran, peserta didik harus menguasai. Jadi kalau yang tidak ada dalam uh, kurikulum atau kompetensi saat itu, pada saat pembelajaran saat itu, lebih baik tidak diujikan saat ini. Misalnya, Bapak dan Ibu ya, misalnya sekarang sedang mempelajari tentang luas lingkaran. Baru luas lingkaran, maka kurikulumnya yang bisa dibuat kisi-kisi yang baik ya tentang luas lingkaran. Bapak dan Ibu jangan menuliskan tentang luas bola karena belum saatnya. Materi saat itu kompetensi yang diharapkan peserta didik bisa menentukan luas lingkaran. Kalau diberikan soal luas bola itu bukan masuk kurikulum saat itu yang dipelajari, bukan masuk kompetensi yang dipelajari.
nanti mungkin Bapak dan Ibu ya. Jadi begitu. Jadi kita harus menengok sama dengan pada pembelajaran. Baik. Kemudian komponen dari kisi-kisi yang kita tuliskan terperinci, terperinci tapi mudah nanti dalam kita melaksanakan breakdown atau diturunkan menjadi soal penilaian. Kemudian jelas dan mudah dipahami. Mudah dipahami ini dari bahasa, dari konten, dan sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya begini ya, dapat dibuatkan soalnya. Kadangkala Bapak dan Ibu pernah saya temukan juga ada kisi-kisi yang sebetulnya tidak bisa dibuat soalnya. Kalau yang tidak bisa dibuat soalnya Bapak dan Ibu perlu kisi-kisi yang direvisi dan harus direvisi ya. Kalau yang tidak bisa dibuat soalnya harus direvisi. Contoh nih yang tidak bisa dibuat soalnya. Misalnya soalnya begini. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda, ada cerita sebelumnya. Shirley memiliki tubuh yang mengalami perubahan. Pada minggu yang lalu, Shirley mengalami haid. Maka jenis kelamin Shirley adalah titik-titik titik. Ya, titik. A. Perempuan. B. Laki-laki. C. Tidak keduanya. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada 3 pilihan jawaban, ada 3 opsi ya. Sementara jenis kelaminnya hanya 2 macam, perempuan atau laki. Nah, ini berarti tidak bisa dibuat soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Mengapa? Jawabannya tidak bisa dipaksakan ya, karena pilihannya hanya perempuan dan laki-laki. Yang C-nya tidak ada pilihan. Nah, itu tidak bisa dibuat soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Jika Bapak dan Ibu menganggap ini adalah penting sebagai capaian pembelajaran yang harus dicapai, maka soalnya diganti bukan dalam bentuk pilihan. Misalnya, Shirley miliki dan seterusnya tadi ceritanya, kemudian eh, dengan soal dalam bentuk isian singkat. Ya, Shirley memiliki jenis kelamin titik 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 titik. Jadi bukan pilihan ganda. Nah, kalau seperti ini, kata dia bisa mengisi, diisinya bisa perempuan atau nah, begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau yang tadi hanya isinya hanya 2, dipaksakan diberikan opsi 3, apalagi 4, A, B, C, D, begitu. Tidak bisa, maka kita harus revisi kisi-kisinya. Jangan dipaksakan untuk dituliskan dalam bentuk soal pilihan ganda, begitu ya Pak Ibu ya. Baik, dengan demikian berarti kisi-kisi disesuaikan dengan indikator dan bentuk soal. Begitu ya Pak dan Ibu ya. Baik. Nah, yang bagaimana kompetensi nanti yang akan dituliskan dalam kisi-kisi hanya yang penting, yang esensial. Yang esensial yang bagaimana Bapak dan Ibu yang penting itu. Berarti yang tidak penting tidak perlu dibuatkan soalnya atau instrumen penilaiannya. Ya, tidak perlu Bapak dan Ibu ya. Jadi yang dinilai yang esensial, yang penting. Nih syaratnya Bapak dan Ibu ada 4 kompetensi atau nanti capaian yang akan diukur. Yang penting sifatnya urgensi. Jadi ketika secara teoritis mutlak harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi kalau misalkan tidak dikuasai maka peserta didik tersebut berarti belum tuntas. Ini menjadi pengetahuan atau keterampilan dasar yang harus dikuasai. Seperti misalnya kalau misalnya mau mengamati makhluk hidup atau makhluk hidup kecil atau jasad ternik ya menggunakan mikroskop mata harus ada kemampuan dasar mengoperasikan mikroskop. Jadi mengoperasikan mikroskop ini menjadi urgent, menjadi penting, harus dikuasai. Kalau tidak bisa menggunakan mikroskop, maka tidak bisa mengamati jasad ternik karena perlu bantuan mikroskop. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, penting karena kontinuitas, berkelanjutan. Kompetensinya merupakan pendalaman materi sebelum. Sebagai contoh, misalnya begini, Bapak Ibu ya, kalau misalnya mau bahas tentang evolusi atau seleksi alam,
ada seleksi makhluk hidup itu mengalami seleksi alam yang lolos, maka akan bertahan hidup. Yang tidak lolos, maka tidak bertahan hidup, bisa punah. Nah, berarti ada materi makhluk hidup harus bisa lolos dari seleksi alam. Nah, materi sebelumnya apa yang harus dikuasai? Bahwa makhluk hidup itu harus menyesuaikan diri jika ada lingkungan yang berubah. Adaptasi berarti kompetensi tentang adaptasi menjadi penting. Mengapa? Karena nanti ketika adaptasi ini sudah paham, maka bisa memahami lagi tentang seleksi alam. Bagaimana bertahan hidup makhluk hidup itu. Baik, kalau misalkan peserta didiknya belum paham tentang adaptasi ketika membahas seleksi alam, kemungkinan ada kendala dalam memahami tentang seleksi alam. Lagi evolusi, begitu Bapak dan Ibu ya. Ini menjadi berlanjut. Baik, yang ketiga, relevansi. Relevan. Ya, diperlukan untuk belajar pada mapel lainnya. Misalnya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya mau membicarakan tentang untung suatu kegiatan ekonomi, maka peserta didik harus menguasai tentang penjumlahan ya antara hasil yang didapatkan dikurangi dengan modalnya, maka akan menghasilkan uang. Kompetensi tentang penjumlahan seperti itu menjadi penting karena digunakan bagi atau dalam proses pembelajaran mata pelajaran. Baik, keterpakaian. Jadi, nilai terapan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi nilai terapannya, maka kompetensi ini menjadi sangat penting. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, ada yang mungkin kalau ini tidak digunakan, maka tidak masalah. Tapi ada yang misalkan sesuatu yang harus digunakan, ini sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh apa Bapak dan Ibu ya? Misalnya dalam kegiatan, dalam olahraga, misalnya, baik. Dalam olahraga itu perlu ada pemanasan. Ya, perlu adanya pemanasan, kemudian nanti selesai olahraganya, pendinginan. Nah, setiap kali kita melakukan aktivitas selain olahraga juga perlu ada pemanasan tiba-tiba bangun tidur kita perlu bergerak, tidak langsung lari, tapi harus duduk dulu mungkin pelan-pelan, nah kemudian baru melakukan aktivitas yang lainnya. Ketika kita mau melaksanakan kegiatan yang lainnya juga perlu ada adaptasi, ya, ada penyesuaian. Jadi itu menjadi penting. Jadi ya Bapak Ibu ya, karena pakaiannya tinggi. Bapak Ibu bisa mencari contoh yang lain ya, sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Untuk menyusun kisi-kisi, kita tuliskan bisa dalam bentuk matriks ya. Sebelumnya dituliskan dulu komponen identitas. Identitas ini isinya apa saja Bapak dan Ibu? Ini identitas di atas, biasanya ditulis di atas kisi-kisi Bapak dan Ibu ya. Ada jenis dan atau jenjang sekolah, misalnya SMP mana gitu ya. Kemudian jenjangnya SMP, satuan pendidikannya SMP mana, program jurusan atau studi ini untuk yang SMA mungkin ya Bapak dan Ibu ya, yang sederajat, mata pelajarannya apa, tahun pelajarannya apa, kemudian kurikulum yang berlaku apa kurikulum 2013, kurikulum dan seterusnya membuat sesuaikan dengan kurikulum sedang digunakan. Alokasi waktunya berapa menit untuk mengerjakan soal ini, kemudian jumlah soalnya berapa, bentuk soal misalnya pilihan ganda atau esai atau isian singkat, ya, yang mengarang monggo ya Bapak dan Ibu jelaskan bisa dituliskan. Nah, kemudian eh, matriks atau tabel ya, tabel Bapak dan Ibu dari kisi-kisi. Ini ada contoh Bapak dan Ibu ya, silahkan bisa dikembangkan sesuai dengan Bapak dan Ibu. Bisa seperti ini ada KD, TP, kemudian materinya tentang apa, indikator butir soalnya tentang apa. Ini berbeda dengan indikator pencapaian kompetensi Bapak dan Ibu ya. Kalau indikator kompetensi masih bisa diberikan ke jam belajar nah kalau yang di sini
indikator butir soal ini menuju nanti yang dibuat soalnya. Yang tadi ya, kalau memang tidak bisa dibuat soalnya, jangan dituliskan di sini. Jadi tidak perlu dituliskan menjadi kisi-kisi, tidak perlu eh, apa namanya dinilai dalam instrumen yang ini. Mungkin bentuk soalnya. Ya, level kognitifnya level berapa, kemudian nomor soalnya. Ini bisa seperti ini narasi. Atau dibuat materi seperti ini agak sedikit berbeda, Bapak Ibu ya. Seperti ini boleh silahkan ya, Bapak Ibu. Dan sebenarnya agak sedikit berbeda ya, ini lekuk materinya apa. Tambahan. Kemudian indikator butir soal, levelnya, kemudian nomor soal. Jadi kalau di sini bentuk soal. Boleh seperti ini, boleh. Ya, boleh. Ini dibikin tabel juga silahkan. Ya. Disesuaikan Bapak dan Ibu ya. Baik, nah dengan harapan ketika sudah sisi, maka Bapak dan Ibu akan mudah menyusun instrumen penilaian. Baik, Bapak dan Ibu, ini yang pertama kita menengok dulu bagaimana kita menilai untuk aspek penilaian sikap, teknik dan instrumen dalam penilaian sikap. Bapak dan Ibu, kita ingat ya, ada teknik untuk penilaian sikap itu ada dengan jurnal, ada dengan observasi atau pengamatan, ada penilaian diri sih, ada penilaian antar teman tekniknya ya. Bagi mata pelajaran PABP dan PKN, semuanya bisa digunakan. Bagi rekan-rekan yang mengampu mapel lain, bisa menggunakan jurnal. Baik, nah jurnal di sini, contoh instrumennya ini contoh Bapak dan Ibu ya, menggunakan lembar. Ini instrumennya menggunakan lembar observasi yang baik. Maksudnya bagaimana terbuka ini Bapak dan Ibu untuk jurnal. Jadi untuk mata pelajaran, semua mata pelajaran menggunakan jurnal. Khusus untuk yang PABP dan PKN, selain jurnal juga menggunakan teknik. Baik, yang jurnal itu Bapak dan Ibu akan menuliskan peserta didik ini siapa atau siapa. Peserta didik yang melakukan atau melaksanakan perilaku tertentu ini yang ekstrim. Ekstrimnya bisa positif, bisa negatif. Bapak Ibu tuliskan di jurnalnya tanggal berapa, siapa, nah apa perilakunya, kemudian butir sikapnya apa. Nah, tanda tangan yang bersangkutan tanda tangan Bapak dan Ibu ya. Ini sebagai konfirmasi. Jadi kalau nanti ini bagus bisa untuk penguatan, kalau perilaku yang kurang bagus biasanya bisa ada pengereman untuk yang bersangkutan untuk pembelajaran juga. Ini contohnya contoh perilaku membantu rekannya dengan meminjamkan laptop untuk mengerjakan bahan presentasi. Ini ceritanya temannya tidak memiliki laptop atau ketinggalan sehingga tidak bisa melaksanakan. Nah, kelompok tersebut kelompoknya sudah selesai. Nah, kemudian meminjamkan ke kelompok lain atau temannya studi lain. Nah, ini kita sebagai guru menengok pada saat ini, oh mengamati Bapak dan Ibu, anak ini berarti baiknya gotong royong. Rela berbagi ini silahkan Mbak Ibu ya. Ini kuat kenapa? Karena tidak semuanya melakukan itu. Jadi ini termasuk yang tampaknya lebih gitu ya, lebih dalam hal positif. Baik, yang ini contoh yang kurang baik, nasional ya, mengambil keputusan kelompok sendirian sehingga membuat keributan di kelas. Jadi ceritanya ini sedang diskusi kelompok, seorang ini mendominasi kelompok, kemudian memutuskan sendiri sehingga anggota kelompok tidak menerima keputusan dari ketuanya tadi, sehingga ada keributan. Nah, keributan ini mengganggu kelompok yang lain. Tadi karena mengambil keputusan sendiri tidak diskusi, maka ini kita tuliskan. Baik, nah Pak dan Ibu, ini untuk kepentingannya nanti untuk komunikasi pada penentuan pendidikan. Tapi Bapak dan Ibu, ketika peserta didik kita di waktu berikutnya yang negatif ini berikutnya lagi melaksanakan yang baik, yang negatif ini akan terhapus begitu ya Bapak dan Ibu ya, tertutup oleh yang baik. Jadi yang kita sampaikan berarti yang baiknya. Nah, ada perubahan. Kita hargai setiap perubahan jadi lebih baik. Seberapapun perubahan kita hargai pada Ibu ya, proses perubahan yang menuju kebaikan itu kita ulang balik. Jadi kalau awalnya mungkin ada yang seperti ini, kemudian waktu berikutnya lagi seminggu mungkin atau bulan berikutnya dan seterusnya ada perubahan yang lebih baik, maka yang kita gunakan.
lebih baik. Baik, Bapak dan Ibu, setiap jurnal ini dibuat untuk baik mapel atau not, kemudian wali kelas serta guru BK. Bapak Ibu wali kelas dan guru BK ini sangat penting pada saat rapat penentuan nilai rapor baik pada semester 1 dengan rapor semester ganjil atau dasar ataupun rapor semester 2 untuk menentukan. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya teknik observasi atau pengamatan. Nah, contoh instrumennya adalah lembar observasi tertutup. Bapak dan Ibu, kalau yang ini, Pak dan Ibu memiliki kekuatan yang bisa. Jadi kalau misalkan ada pada penilaian ini menjadi utama, Pak dan Ibu ya, yang ini ya, dengan observasi ini menjadi utama. Kalau yang penilaian antar teman itu penunjang. Baik, sebagai contoh nih ada nama peserta, kemudian ini silahkan Bapak dan Ibu ya, pikir sikapnya tergantung pada pembelajaran saat itu. Ini contohnya misalnya jujur, optimis, terbuka. Bapak dan Ibu bisa menentukan yang lainnya tergantung pada pembelajaran saat itu. Nah, kemudian skornya mau ditentukan berapa. Nah, skornya Bapak dan Ibu silakan dibuat yang konsisten. Kalau ini contohnya ada 3 skor. Ya, ada 3, 2, 1, 3 jika begini, ini. 2 jika begini, ini ada. Nanti ada apa namanya, penskorannya ya. Skor 3 jika ini, 2 jika ini, 1 jika ini. Dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh, misalkan si peserta didik yang pertama ini siapa ini ya. Skornya jujur 3, optimis 2, terbuka 3. Ini contoh. Bapak dan Ibu menggunakan yang 4 boleh tidak? Mungkin banyak yang menggunakan skor 3 ini karena apa? Lebih simpel. Baik. Kemudian skornya di jumlah, Bapak dan Ibu nilainya dari jumlah skor yang didapatkan dibagi skor maksimum. Maksimumnya 9 ya, ini 3, 3, 3. Sini 8 per 9, ketemunya 8 per 9. Observasi. Jadi sikapnya diobservasi. Baik. Penilaian diri oleh yang bersangkutan tadi dan penilaian antar teman ini sifatnya penunjang Bapak dan Ibu untuk konfirmasi ya Bapak Ibu. Baik, penilaian diri, contoh instrumennya seperti ini Bapak dan Ibu. Misalnya, ini kembali kepada Bapak dan Ibu saat pembelajaran yang misalnya gemar membantu orang lain, jujur, tanda rasa. Nah, ini skornya 3, 2, 1. Contoh Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu misalkan mau memodifikasi instruksi silahkan. Misalnya, ini 3, di sini 3, ini 2. Jumlahnya berapa? Jumlah semuanya 8. Total nilai skornya, skor maksimum adalah 9. Berarti nilainya adalah 8 per 9. Nah, ini contoh untuk penilaian antar teman, hampir sama dengan yang sebelumnya, Bapak dan Ibu hanya dilaksanakan oleh teman sejawatnya. Ya, baik. Sifatnya penunjang, Bapak dan Ibu. Nah, untuk aspek pengetahuan, Bapak dan Ibu masih ingat ya, pengetahuan itu ada subjenisnya, ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jadi masing-masing pengetahuan memiliki karakteristik tersendiri sehingga instrumen yang digunakan untuk menilai juga tidak sama. Bapak dan Ibu, yang faktual itu biasanya berhubungan dengan data atau informasi yang fakta begitu ya, realita. Kemudian konseptual itu mengalami proses berpikir yang lebih lebih banyak ya. Jadi misalnya ada konsep, prinsip, teori, dan seterusnya. Baik, kemudian prosedural itu biasanya bukan melaksanakan sesuatu. Ini cara kerja dan seterusnya, prosedur. Kemudian metakognitif ini biasanya ada analisis atau berpikir dari beberapa pemahaman. Nah, higher order thinking, pemikiran level tinggi. Baik, Bapak dan Ibu, ini saya sampaikan contoh kaidah penulisan soal untuk aspek pengetahuan. Bapak dan Ibu, mari kita tengok Bapak dan Ibu ya. Kita tengok di sini dulu. Ada kaidah penulisan soal itu ditunjuk dari materinya. Ya. Yang bagaimana? Yang pertama materinya, ya ada berapa, ditunjuk dari berapa. Hal yang lain misalnya ada bahasa atau budaya. Baik, kita tengok dulu, kita tinjau dari sisi materi.
Soal harus sesuai indikator soal. Indikator dari soal dari kisi-kisi Bapak dan Ibu ya. Harus valid. Mengukur satu aspek. Nah, ini Bapak dan Ibu. Eh, kadang-kala ada yang misalnya kisi-kisinya indikatornya ini dan ini tidak boleh Bapak dan Ibu ya. Satu aspek saja. Jadi kalau misalkan mau ada seperti itu, lebih baik dibuat pada indikator di bawahnya. Jadi ada beberapa indikator. Jadi Pak Ibu ya, jangan dijadikan eh, satu kalimat, padahal ini mengukur banyak aspek. Satu aspek. Baik, menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur. Bisa menanyakan perilaku atau materi yang hendak diukur. Kemudian reliable atau memberikan hasil pengukuran yang tepat, cermat, dan acak atau jawaban relatif sama pada pengukuran peserta didik lain atau kesempatan lain. Maksudnya begini Bapak dan Ibu ya. Jadi instrumen penilaian yang baik, ini teliti ya, tepat. Kemudian ketika digunakan misalkan di kelas 7, digunakan juga di kelas 7B, digunakan juga di kelas 7C, ini informasi atau hasil penilaiannya itu seimbang, mirip. Kalau misalnya di kelas 7A, rata-rata kelasnya diperoleh hasil 99. Di kelas B rata-rata hasilnya 22. Nah, itu berarti terlalu jauh. Ada kemungkinan instrumen penilaian yang digunakan di yang instrumennya sama di tempat yang berbeda, hasilnya kalau jauh ini berarti perlu ditengok pada ibu ya. Karena apa? Ada kemungkinan di sini instrumennya yang kurang rendah. Begitu. Baik. Bapak dan Ibu kita tengok ya. Ini contoh indikator butir soalnya. Ini kan sesuai dengan indikator ya. Indikator butir soalnya siswa atau peserta didik dapat menentukan salah satu penyebab kemunduran kerajaan Demak. Nah, ini contoh soalnya Mbak dan Ibu. Silakan ditengok ya. Mana yang tidak sesuai? Ini soal bagus tidak? Pada masa pemerintahan Pangeran Hasanuddin, kerajaan Demak berkembang menjadi titik-titik A, pusat perdagangan nasional, B, pusat pengembangan Islam, C, adanya perebutan kedudukan Sultan di kerajaan Islam pertama Jawa. Bapak dan Ibu, ini ada yang perlu digarisbawahi indikatornya penyebab kemunduran. Salah satu penyebab kemunduran kalau di sini yang ditekankan Bang Jadi. Jadi ini soalnya tidak tidak menunjukkan dari tidak berangkat dari kisi-kisi. Berarti ini soalnya tidak bagus karena kisi-kisinya seperti kemunduran yang keluar kemudian begini, loh kan ini soalnya benar. Ya mungkin bisa jadi ini soalnya benar, tapi tidak keluar atau tidak muncul dari kisi-kisinya. Bukan ini yang akan diukur, tapi yang diukur apa? Kemunduran, penyebab kemundurannya. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Dari sisi materi, pengecoh atau distraktor harus berfungsi. Bapak dan Ibu, kita tengok yang ABCD di sini. Berikut ini merupakan ciri makhluk hidup. Nah, ini mana yang kurang bagus Bapak ini? Distraktor. Ya. Ya, di sini yang bukan ciri makhluk hidup, iritasi. Sebaiknya diganti. Baik, sebaiknya diganti. Baik, ini bukan latihan menjawab soal, Pak Ibu ya, kita menengok soalnya apakah sudah sesuai dengan kaidah penulisan soal. Ya, baik. Dari sisi materinya yang ketiga, setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar. Contoh komuniti ekspor Indonesia ke Cina adalah seakan-akan sepertinya ini bagus sepertinya Bapak dan Ibu ya. Kita tengok di sini ada kata karet, di sini ada karet, di sini ada pupuk, di sini ada pupuk, di sini ada karet juga. Yang benar yang mana? Yang benar apa jawabannya? Karet iya, buah-buahan tidak, gul tidak, pupuk iya, susu tidak, motor tidak, pesawat terbang tidak, karet iya karet iya, tapi sini ada pupuk di sini. Nah, kan benar semua ini tidak boleh aturan itu ya. Jadi kalau misalkan jawabannya enggak, di sini lebih baik digantikan katanya dengan yang baik. Ditinjau dari sisi konstruksi atau bangunan dari soal. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas, tidak menunjukkan pengertian atau tafsiran yang berbeda dari yang dimaksud penulis. Jadi, ini contoh. Pada umumnya, kata peribuan adalah
Pada umumnya nih kalau bisa Bapak dan Ibu jangan digunakan. Apa? Pada umumnya yang dimaksud membuat soal dengan dimaksud oleh banyak orang, oleh Pak Didik yang menjawab belum sama. Lebih baik hindari. Baik. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Rumusan atau pernyataan hanya yang berhubungan dengan jawaban. Di sini rumusan pokok soal yang ini, rumusan pokok soalnya dan pilihan jawabannya merupakan pernyataan yang diperlukan saja, yang tidak diperlukan saja. Ini ada soal sepanjang ini. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tinggi. Misal singkatan Dewan Perwakilan Rakyat yang benar dalam kalimat ini. Nah, ini kalimat yang di atas ini pada soal seperti ini tidak diperlukan oleh itu ya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang pernah kita dengar ya. Tapi ini kan ya, perlu dituliskan. Nah, Bapak dan Ibu, ini bukan saatnya belajar, saatnya menilai. Bapak dan Ibu berbeda ya. Kalau misalkan saat diskusi silahkan, tapi kalau ini untuk penilaian ini tidak. Kenapa? Kalau ini dihilang, maka ini bisa dikerjakan. Ini untuk menjawab soal ini tidak diperlukan kalimat di mana perwakilan rakyat tidak diperlukan ya soal ini. Baik, kan dari sisi konstruksi atau bukan pokok soal jangan petunjuk ke arah jawaban. Nah, ini ada soal Humusulensis berasal dari Solo. Di sini jawabannya Solo. Nah, ini menunjukkan buat Ibu ya. Nah, yang bagus bagaimana kalau misalkan terpaksanya ini penting ini, tapi di sini jawabannya apa? Surakarta. Apa daerah yang tepatnya di sana ya? Baik, itu Pak Ibu ya. Atau mungkin diganti bukan humusulensis ya, wajakensis atau yang lain. Baik, yang keempat untuk konstruksi pokok soal atau stem pokok soal yang ini, Bapak Ibu, jangan mengandung pernyataan yang sifatnya tidak seperti katakan tidak. Jadi, kalau misalkan digunakan dua, ini contohnya. Nama bangun geometri di bawah ini bukan merupakan bangun ruang, kecuali ada bukan, ada kecuali tidak. Ini berarti positif, begitu ya. Jadi, kalau misalkan terpaksa menggunakan satu kata negatif, boleh tidak? Boleh. Jadi, baik. Ditinjau dari konstruksi, pilihan jawaban atau option, terus homogen atau setara. Logis atau masuk akal ditinjau dari segi mana. Contoh, makanan berikut merupakan sumber energi yaitu, nah, ini yang salah ini. Ya, ini. Makanan berikut ini bukan ini bukan makanan. Jadi sebaiknya ini diganti. Kenapa? Mohonnya bukan makanan. Apalagi tanyakan sumber energi. Jadi ini tidak masuk akal, tidak setara ya, tidak setara. Yang bisa apa? Diberikan makanan tapi yang bukan sumber energi. Jadi ya Mbak dan Ibu ya. Good. Konstruksi untuk soal panjang rumusan jawaban harus relatif sama. Ya, agar menghindari kecenderungan siswa atau peserta didik memilih jawaban terpanjang. Kadang-kadang yang panjang yang benar gitu ya, Mbak ya. Nah, seperti ini contoh yang proklamasi hari terjadi pada tanggal. Jawabannya mana? Yang benar kan 17 Agustus. Tapi ini benar, warna panjang bukan ya. Bapak dan Ibu jadi dihindarkan. Ya, dihindarkan yang ini panjang sekali, ini pendek sekali, dihindarkan. Jadi bagaimana caranya? Jadi silakan dituliskan tanggal, bulan, tanggalnya tidak 17 Agustus 45 semua ya. Jadi ya. Baik, dari sisi konstruksi pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas benar, pilih semua pilihan jawaban di atas salah. Jadi tadi karena kekurangan pilihan ya, jadi sudah bingung gurunya bagaimana nih ya, gitu. Diisi saja semua jawaban benar. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Baik, sebaiknya Bapak dan Ibu, kalau memang ini tidak bisa dibuat karena pilihannya sudah habis hanya tiga, ini harusnya empat opsinya, maka bagaimana? Silahkan dibuat dalam bentuk isian singkat. Baik, pilihan jawaban dari sisi konstruksi yang berbentuk angka atau waktu harus berdasarkan urutan yang besar, kecil atau kecil ke besar sesuai dengan nilainya atau kronologis waktunya. Kalau ini 2 pangkat 0, jawabannya apa? 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 0, 1. Jadi urutannya bagaimana, Mbak Nani? Bisa min 2, kemudian
0, kemudian 1, kemudian 2. Atau dibalik 2, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 2. Ya. Kronologis waktu misalnya begini. Oh, ini hari Senin, Selasa, Rabu. Ya, harus urut kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis misalnya. Atau Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Dari urutannya begitu. Warna ini. Jadi sudah. Baik. Lanjut, kemudian dari si konstruksi masih ada gambar, tabel, grafik, dan lain sebagainya yang digunakan wacana harus berfungsi. Jadi, jangan sampai Bapak dan Ibu, didiknya menjawab, sudah membaca panjang-panjang, melihat grafiknya sampai detail, ternyata tidak digunakan soal. Nah, ini contoh misalnya. Perhatikan gambar berikut, diminta perhatikan gambar. Jadi, lihat begini, soalnya begini. Jumlah hari pada Februari 2024 adalah tahun kabisat. Jawabannya benar 29. Tapi gambar bulan ini tidak terpakai, tidak digunakan. Jadi ini lebih baik dilihat. Mungkin ada yang berkata, ini kan bulan, juga ditanyakan bulan. Tapi bulan di sini bukan sama dengan ini bulan bulan untuk satu bulan itu ada berapa hari yang di sini bulan-bulannya ya, bedaknya. Baik. Kemudian konstruksi lagi butir soal tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Kalau misalkan jawaban sebelumnya salah, maka tidak bisa menanyakan ya soal kedua. Misalnya nih, contoh pada nomor 11 ada soal begini, nomor 20-nya pada jawaban pada nomor 11 yang di atas dimanfaatkan ini. Tidak boleh karena kalau jawaban nomor 11 salah. Kalau misalkan Bu nomor 20 ini esensi, bagaimana baiknya? Maka Bapak dan Ibu bisa menuliskan misalnya begini, jawabannya misalkan ya zat yang berwujud cair apa? Misalnya di sini adalah raksa. Maka di sini zat zat air raksa dimanfaatkan untuk langsung begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan gantung pada jawaban sebelumnya. Baik, lanjut. Nah, ditinjau dari sisi bahasa atau budayanya Bapak dan Ibu, maka setiap soal harus mengikuti peraturan. Kalau dulu ada ejaan bahasa Indonesia yang disebut ejaan yang disebut IED, sekarang ada WEBI. Bapak dan Ibu ya. Baik. Penulisannya, umum ejaan bahasa Indonesia kita ikutin. Misalnya dalam penggunaan kalimat harus mengandung unsur subjek dan predikat, minimum subjek dan predikat. Baik, kemudian menghindari pernyataan berupa kalimat. Ya, sehingga jangan menulis soal yang dimulai dengan kata sambung atau kata depan. Sebagai contoh begini, Ibu, ini sering sekali ditemukan. Yang merupakan ini adalah yang dihasilkan oleh negara ini adalah yang hidup kalimat kalimat apa namanya kalimat soal tapi diawali dengan yang itu tidak ya. Silakan direvisi Pak Ibu ya kalau selama ini menggunakan kata depan untuk mengawali kalimat penilaian ya. Pemilihan katanya mau silakan digunakan pilih yang tepat, kemudian tulisan kata sesuai dengan tulisan baku dan perhatikan penggunaan ejaan, tanda baca dan huruf baku. Bapak dan Ibu berarti kaidah bahasa Indonesia kita gunakan dalam setiap soal. Matematika perlu menggunakan bahasanya semuanya Bapak dan Ibu ya kita gunakan. Baik. Bahasa yang digunakan komunikatif dan dimengerti oleh peserta didik. Jangan mempersulit soal yang sebetulnya mudah. Agar seakan-akan ini soal hot, padahal hanya kalimatnya yang muter-muter ya, Ini ya. Bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan kalimat. Baik. Kemudian ditinjau dari bahasa atau budaya juga, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Sebagai contoh, mungkin bukan berarti tidak dibolehkan ya kalau misalkan memang mata pelajarannya bahasa daerah silahkan maksudnya begini ada kalanya bahasa kalimatnya atau katanya itu kata tertentu di suatu daerah dengan di daerah lain memiliki makna yang berbeda ya sebagai contoh misalnya begini kata gedang gedang bahasa Jawa jadi untuk peserta didik yang tidak menggunakan bahasa Jawa ini artinya pisang gitu ya kalau yang peserta didik yang di daerah Sunda yang menggunakan bahasa Sunda ini artinya tidak sama, bukan bisa. Jadi pada ketika menggunakan bahasa Gedang, kalau satu kelas itu ternyata peserta didik kita beragam suku, bisa berarti berbeda-beda. Ya, jadi jawabannya bisa berbeda.
menurut peserta didik itu udah nggak benar, padahal yang dimaksud guru itu ternyata berbeda begitu. Jadi ada kesalahan dalam penilaian. Baik, berarti kita gunakan bahasa yang berlaku umum ya Bapak dan Ibu ya, yang bersifat nasional. Baik, selanjutnya masih dari sisi bahasa ya, pilihan jawaban jangan menggunakan kata atau frase yang bukan merupakan satu pengertian. Baik, frase itu beberapa kata yang memiliki pengertian Mbak dan Ibu ya. Jadi begini. Nih contohnya di sini opsinya berasal dari daun-daunan, berasal dari pembakaran, berasal dari semua opsi ada berasal dari, lebih baik berasal dari ini dipindahkan ke frase karena berasal dari. Baru bawahnya A daun-daunan, B pembakaran dan seterusnya. Baik. Untuk soal isian, nah ini Bapak dan Ibu, rambu-rambunya atau kaidahnya penulisan soal isian, kalimat yang akan diisi atau dilengkapi harus berupa pernyataan. Pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi kalau mau isian singkat, misalkan ini adalah titik. Kalau di belakang ada 4 titiknya. Baik. Nah, kalau misalkan di tengah ada 3 titik. Baik. Isi atau pelengkap kalimat, jawaban yang diharapkan hanya ada satu alternatif berupa frase atau. Baik, contoh yang tidak pas, misalnya kita tahu bendera Indonesia itu berwarna merah dan putih. Nah, soal isian yang tidak pas adalah bendera Indonesia berwarna titik dan titik. Nah, itu tidak pas. Mengapa? Karena ada 2 isian. Jawabannya nanti bingung ya, mengapa? Apakah merah dan putih atau putih dan merah? Nah, sebaiknya Bapak dan Ibu direvisi kalimatnya. Misalnya, bendera Indonesia berwarna merah dan titik. Nanti jawabannya hanya satu, putih. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan ada lebih dari satu. Atau Bapak dan Ibu begini, ini untuk yang nomor 3 ya. Satu alternatif itu begini. Ada juga jawaban yang ternyata isinya banyak. Isinya banyak. Misalnya, apa? Jeruk. Rasa jeruk adalah, nah itu maksudnya nomor 2 ini ya. Rasa jeruk adalah, jawabannya apa? Jeruk ada yang manis, jeruk ada yang asam. Ya, ada yang asam. Jeruk yang pahit ada, karena masih muda. Ya. Nah, jadi jawabannya bisa 3 macam. Kalau begitu, kalau ada soal, rasa jeruk adalah titik ini jadi tidak bisa. Karena jawabannya banyak. Baik. Kalau, nah ini tadi yang untuk yang tadi yang nomor 3 ini Bapak dan Ibu ya, ruang kosong yang harus diisi ada di tengah atau di akhir kalimat. Jadi tidak boleh mengisi ada di depan. Misalnya contoh yang salah, titik adalah ibu kota dari negara ini. Tidak boleh. Soalnya bisa diganti ya Bapak dan Ibu ya. Direvisi, ibu kota negara ini adalah titik. Jadi itu kan. Gitu. Baik. Berikutnya, ruang kosong tidak boleh lebih dari satu. Tadi ya, Bapak Ibu ya, yang tadi ya, contoh bendera tadi. Baik, panjang ruang kosong harus sama. Jadi kadangkala ini sering sekali ditemukan. Titiknya karena baris apa, kertasnya masih jauh, dituliskan titik sangat panjang sekali. Tidak boleh. Pada Ibu aturannya, kalau titiknya ada di tengah, itu titiknya cukup 3. Kalau di belakang, titiknya 3 plus 1 titik sebagai akhir kalimat. Itu 4. Kalau di akhir. Kalau di depan tidak boleh ya Pak Ibu ya tadi kan. Baik. Selanjutnya, soal dengan jawaban singkat. Kalimat soal harus berupa pertanyaan, bukan suruhan. Bapak dan Ibu hindarkan tanda seru, karena ini suruhan. Ya. Pertanyaan, kalimat soal harus berupa pertanyaan. Kalau ini menghendaki jawaban singkat, apa yang dimaksud? Jawaban yang diharapkan hanya ada satu pilihan yang berupa kata frasa atau pilihan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan 2 kali 2 sama dengan, atau kalau itu isian singkat. Kalau soal dengan jawabannya berapa 2 kali 2? Ya,
Baik, kata tanya yang digunakan adalah apa, berapa, siapa, kapan, dari mana, di mana. Karena ini jawabannya singkat. Baik, nah, soal dengan jawaban singkat dari penggunaan kata bagaimana, mengapa, dan apa sebab mengapa. Karena ini jawabannya panjang, Bapak dan Ibu ya. Bagaimana, mengapa, apa sebab. Ya, baik. Selanjutnya, soal dengan bacaan atau wacana. Si teks ya. Bacaan yang dipilih hendaknya bersifat umum sehingga judul dan isinya mudah ditarik sebagai yang umum pada Ibu ya, jangan membuat atau memilih bacaan yang tidak terlalu dikenal peserta. Baik, panjang bacaan disesuaikan dengan kondisi tempat yang disediakan. Jelas, bacaan itu dapat dijadikan bahan untuk pemahaman peserta didik terhadap isi bacaan. Jadi bukan sekadar bacaan pada Ibu ya untuk bisa mengukur pemahamannya. Kemudian menggunakan bahasa baku, jelas Bapak dan Ibu ya, yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Kemudian sumber bacaan jelas dicantumkan di bawah bacaan. Bacaan ini sumber bacaan dari mana? Baik, soal bacaan hanya, nah ini Bapak dan Ibu, soal bacaan hanya menanyakan tentang pemahaman si bacaan. Tidak menanyakan pengetahuan atau pendapat tadi tentang materi bacaan. Misalnya begini, ada bacaan tentang membuat layang-layang. Nah, soalnya misalnya apa inti dari paragraf ketiga dari bacaan tersebut? Berarti kan inti yang resume ya. Tidak boleh menanyakan apa pendapatmu tentang ahli yang membuat layang-layang dengan cara tersebut. Nah, tidak boleh. Nah, pendapat itu bisa semuanya benar, Bapak dan Ibu ya kan? Ditanya pendapatnya, begitu ya. Baik, hindari tanya seperti itu. Baik, ruang lingkup pertanyaan dari bacaan meliputi kemampuan bahasa dan lambang tulisan. Bisa istilah, pola kalimat, tanda bacaan, dan kemampuan memahami gagasan bacaan. Bisa maksud, pokok pikiran, kesimpulan, ataupun tokoh dan pelaku. Baik, selanjutnya kalau mengarang, Bapak dan Ibu yang ditentukan adalah tema karangan. Ya, tema karangannya. Baik, jadi peserta didik bisa memiliki kebebasan untuk menguraikan. Jangan diberikan atau ditentukan judulnya. Temanya boleh, judulnya biar yang bersama. Baik, kemudian diberikan pokok-pokok pikirannya, apa saja ini atau gambar. Itu jalan pikiran dari peserta didik. Baik, kemudian batasan minimal. Misalkan jumlah katanya sekian, minimal sekian, maksimal sekian. Atau halaman silakan. Ya, yang jelas terukur. Baik, selanjutnya untuk soal hot higher order thinking scale atau berpikir level tinggi, Pak dan Ibu, mengukur kemampuan berpikir tinggi, baik berbasis permasalahan yang kontekstual, yang relating, terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan kita. Ini, kalau yang ketika kita mempelajari murid kita, peserta didik kita atau murid kita itu ada di lingkungan pantai, maka kita boleh menggunakan tentang tentang pasir dan sebagainya. Mereka paham, ya paham dengan keadaan sekitarnya, pengalaman belajar, pengalaman sehari-hari. Ya, kalau yang di daerah sawah maka boleh menggunakan air, lumpur, boleh. Silakan Mbak Ibu yang menggunakan kata-kata seperti experiencing, menggali atau explore dari penemuan, penciptaan. Baik, ini bisa menemukan sesuatu dari pengalaman. Boleh layang atau menerapkan penerapan di dunia nyata. Kemudian bisa juga communicating, mengomunikasikan atau menyampaikan sesuatu. Ini juga termasuk berpikir tingkat tinggi. Karena kalau pemahamannya tidak jelas, maka yang disampaikan juga tidak jelas ya. Pada itu ya berlibet begitu ya. Baik, transferring untuk menyampaikan transformasi konsep ke dalam konteks. Jadi bisa disampaikan dari bacaan, kemudian dituliskan dalam bentuk main, dalam bentuk format baru konteksnya. Berbasis asesmen otentik. Nah, asesmen otentik masih ingat Bapak dan Ibu ya. Saat itu ya, fakta, objektif dan seterusnya tidak ditunda sehingga mengonstruksi atau membangun responnya sendiri. Memilih jawaban yang tersedia. Jadi bukan hanya
Ini nih jawabannya apa? A, B, C, D. Bukan begitu saja, tapi bisa mengonstruksi bagaimana langkah-langkah menyelesaikan permasalahan sampah yang sering dibuang masyarakat di sungai ini. Maka akan peserta akan berpikir bagaimana memecahkan masalah sesuai dengan kebiasaan sehari yang baik. Baik, tugas sebagai tantangan di dunia nyata dan dapat menjadi lebih dari satu. Baik, ini ciri-ciri untuk yang COTS 2, kontekstual. Kemudian berikutnya yang ketiga, bisa soalnya beragam, bisa pilihan ganda yang kompleks. Dan salah itu juga bisa kompleks, Bapak dan Ibu ya. Seperti sederhana, ya tidak juga bisa kompleks. Karena apa? Ketika tapi soalnya itu yang harus COTS. Bukan misalnya begini, 1 tambah 2 sama dengan 4, ya atau tidak ya jelas itu hanya hafalan Bapak dan Ibu ya, hafalan ya. Kalau misalnya ini ada kasus seperti ini, kemudian diselesaikan dengan cara ini, hal tersebut eh, telah sesuai ya atau tidak, berarti harus berpikir dari beberapa pemahaman. Isian singkat melengkapi soal isian, melengkapi dengan cara isi kata, frase, angka, simbol. Jawaban singkat, jawaban beberapa kata, kalimat pendek, terhadap suatu pertanyaan atau uraian yang panjang. Baik, Bapak dan Ibu, ini dari suatu sumber. Taksonomi belum, ini ada yang mengingat, memahami, menerapkan, analisis ya, komunikasi dan kreasi, C1 sampai C6. Nah, kadangkala yang kita sebut dengan berpikir rendah ya, tingkat rendah, berpikir tingkat rendah, low order thinking skill di sini masih mengingat, kemudian yang medium yang bisa menerapkan, yang mulai tingkat tinggi itu ya, di sini bisa mengevaluasi, bisa mengkreasi atau menyusun suatu hal yang baru, produk atau ini. Nah, ini contohnya untuk level berpikir pada peserta didik. Jadi ada level 1, 2, dan 3. Yang low itu L1, yang medium L2, yang hot adalah L3. Ini yang low dari bawah Bapak dan Ibu ya. Di sini ya. Contohnya mengingat, mendaftar, mengulang, meniru. Baik, contoh soalnya begini. Kemudian yang mods, yang medium, misalnya ini mengaplikasi, menerapkan, menggunakan kata kerja operasional KKO itu. Kata kerja operasional yang digunakan buat indikator butir, soal, komunikasikan, dan seterusnya. Baik, karakteristik soalnya atau ya, kemudian prosedural, bisa juga konsep. Baik, Bapak dan Ibu untuk yang higher order thinking skill atau hot, seperti pikir level tinggi bisa, ini tadi Mbak itu ya, analisis, evaluasi, dan kreasi. Mengkreasi. Baik, contohnya kata kerja operasional yang digunakan dalam mengonstruksi, mendesain, membuat kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan, kemudian evaluasi nilai, dan seterusnya. Baik, sampai mengkritisi. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini contoh bagaimana kita menentukan jumlah soal yang termasuk HOTS. Jangan semuanya HOTS, Bapak dan Ibu ya, tapi juga jangan semuanya low ya. Baik, ini contohnya bagaimana menentukan soal HOTS-nya. Bapak dan Ibu silahkan analisis dulu KD atau KTP. Itu jam pelajaran yang bisa dibuat HOTS. Tidak semua kompetensi bisa dibuat HOTS, Bapak dan Ibu ya. Sebagai contoh, kalau kata kerja operasionalnya, peserta didik atau siswa atau murid dapat memahami tentang apa atau menjelaskan tentang apa. Nah, menjelaskan itu masih masuk yang belum HOTS. Baik, berarti kita cari ganti misalnya yang dapat mengomunikasikan. Nah, itu bisa. Baik. Kemudian menyusun kisi-kisi soal untuk memilih KD atau TP yang HOTS. Materi pokok, indikator soal, dan level kognitif diawali dengan menyusun soal di sini. Baik. Kemudian memilih stimulus yang menarik. Stimulus itu untuk memancing dan itu ya, menarik agar bisa dan senang dalam mengerjakannya sehingga selesai pengerjaannya dengan sempurna. Kemudian menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi, kemudian membuat pedoman konsekuensi dan kunci jawaban.
Baik, ini contohnya Bapak dan Ibu jika ada 4 soal, misalnya yang medium itu L2 ya. Tarik ini yang ke sana, ini yang soal yang mudah, sedang, sukar, kemudian yang sini ini yang low, ini yang hot, ini yang hot. Baik, jika 40 maka yang medium ada 20, untuk soal yang sedang ada 20 separuh ya. Dan tinggal ya di sini 20%, sini 30%, berarti 8. Yang mudah 20%, yang sukar dibalik ya, yang mudah 30%, yang di sini yang mudah yang 20%. Bergeser Pak Ibu ya angkanya. Ini maaf ya, ini bergeser terlalu besar. Jadi ini sedang ya di sini, yang sukanya di sini ya Pak. Jumlah ya, geser kurang kecil. Kemudian baik, untuk instrumen penilaian keterampilan, aspek keterampilan, Bapak dan Ibu bisa melaksanakan penilaian dalam bentuk praktik atau kinerja atau perform, kemudian produk, kemudian proyek, kemudian portofolio, dan bisa juga menggunakan teknik lainnya. Nah, ini contoh instrumen penilaian untuk aspek keterampilan menggunakan rubrik penilaian praktik atau kinerja atau perform atau menyebut unjuk kerja. Ini contoh Bapak dan Ibu, contoh saja silakan bisa disesuaikan dengan kompetensi atau tujuan pelajaran Pak yang Bapak Ibu laksanakan. Skor juga ini contoh nih 3 skor misalnya ya, dan nanti apa 2 apa 1. Keterampilan mencari referensi, keterampilan menyelesaikan LKP, lembar kerja tadi ya. Keterampilan berkomunikasi dalam diskusi kelompok, keterampilan mempresentasikan hasil diskusi. Ini misalnya dalam STAD ya. Baik, nanti di skornya berapa setiap, ini bisa setiap juga bisa Bapak dan Ibu ya. Berapa, kemudian perolehan skor dibagi skor maksimum 9 kali 100 maksimum jumlah nilainya. Baik, untuk rubrik penilaian produk misalnya apa? Lukisan, misalnya kalau di matematika membuat jaring-jaring, apa itu namanya? Kubus, kemudian ada jaring-jaringnya, rangka, rangka ya. Kemudian atau ada karya seni, lukisan, ada produk apa desain misalnya. Nah, produknya karyanya misalnya contohnya. Ini silakan Mbak Ibu ya, ini contoh saja. Keaslian idenya, harmoni warnanya untuk lukisan ya. Kemampuan menggunakan alat dan media, kemudian kerapiannya. Perolehan skornya berapa? Dibagi skor maksimum, berarti skor maksimum 12, 3 kali 4 ya, kali 100. Baik. Untuk contoh instrumen penilaian keterampilan menggunakan rubrik penilaian proyek. Bapak Ibu, proyek itu kan ada kinerja, ada produk juga ya contohnya. Kemampuan merencanakan investigasi atau mengaplikasikan itu kan. Kalau proyek itu ada investigasi ya. Ketika peserta didik bisa menerapkannya, merencanakan, membuat proposal kegiatan gitu ya yang akan dilaksanakan, berapa nilainya. Baik, kemudian kemampuan penyelidikan untuk pengumpulan data kan. Setelah ada proposal, maka mereka melaksanakan ya, pengambilan data ya, bagaimana. Kemudian kemampuan pengolahan dan penyajian data di analisis data, dan kemudian kemampuan menginformasikan hasil penelitian setelah dianalisis, kemudian dibuat resumenya, kemudian dibuat kesimpulannya, diletakkan dalam PowerPoint misalnya, bahan tayang, kemudian dipresentasikan. Pokoknya berapa? Skor perolehan dibagi skor maksimum 3 kali 4, 12 kali 100. Nilai nanti bisa dibuat nilai sendiri, Mbak Nevi, skor berapa. Baik, untuk penilaian portofolio, ini yang sekarang, Bapak dan Ibu, portofolio bisa dari produk atau dari kinerja yang dimasukkan sebagai arsip, Bapak dan Ibu ya. Jadi, di sini ada identitas peserta didik kita, identitas tema, apa namanya, topik, tujuan pembelajaran, KD, dan sesuaikan untuk mata pelajaran kita. Kemudian di sini ada karyanya, misalnya produk apa, dibuat di foto, di scan, masukkan di sini. Kemudian pada Ibu guru silahkan cantumkan paraf ya, kemudian tanggal saat itu menilai, kemudian nilainya berdasarkan misalkan produk nilainya 80, nah ini tuliskan di sini 80. Oh, umpan baliknya, nah ini yang akan disampaikan ke orang tua pada Ibu, umpan baliknya atau
dari guru, ya, akan dibaca oleh orang tua atau wali peserta didik, kemudian orang tua akan marah kalau sedang baca dan memberikan umpan balik apa namanya jawaban ya, kemudian apa silakan. Jadi ini ada komunikasi dari orang tua ke dari guru ke orang tua ke guru. Baik, ini akan diarsipkan di sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Nanti kita teruskan bisa dengan diskusi selanjutnya. Kalau ada yang mau bertanya, sementara saya akhir dulu. Semoga ada manfaatnya Bapak dan Ibu ya. Dan semoga setelah ini Bapak dan Ibu bisa menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan seharusnya dan tepat, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Bapak dan Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.